berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana perayaan Natal yang saudara ikuti selama ini? Bagaimana kita boleh menikmati berkat Natal? Saya yakin bahwa kita semua pasti bersukacita karena Natal menjadi hari yang sangat spesial. Natal menjadi sesuatu yang indah dalam hidup kita dan keluarga kita. Saudara-saudara, saat ini kita kembali menghampiri hadirat Tuhan karena itu bagian yang paling baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita boleh menghampiri Dia tanpa perasaan takut, tanpa perasaan tertuduh dan dihakimi karena Yesus Kristus sudah mengorbankan nyawanya supaya setiap kita diampuni, ditebus dosa-dosa kita dan kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Allah yang kudus dengan sukacita. Tuhan Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tidak ada alasan bagi kita untuk menghampiri Dia. Ini waktu yang terbaik, mari kita bawa semua pergumulan dan masalah-masalah kita kepadanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kami boleh merayakan Natal dengan sukacita. Kami boleh kembali bersukacita bersama keluarga kami dalam suasana Natal yang indah. Biarlah sukacita Natal ini juga membuat hati kami semakin mengasihi Tuhan, semakin merindukan kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, kami membawa segala beban berat kami, membawa semua keletihan dan perasaan capek kami, kondisi-kondisi yang membuat kami menjadi tertekan. Kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan, maka kami semua akan mengalami kemerdekaan dalam Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa akan kami alami. Ada kekuatan dan pertolongan Tuhan yang boleh menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapak. Terimalah segala pujian dan penyembahan kami saat ini. Engkau layak menerima segala yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apapun Tuhan yang kami butuhkan, Tuhan telah sediakan. Tuhan perhatikan setiap perjalanan hidup kami percaya Tuhan menuntun. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja.
saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat kami butuhkan, Kau sediakan Tuhan. Saat kami meminta, Tuhan sediakan bagi kami. Saat kami berdoa, Tuhan dengar setiap seruan doa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Puji Tuhan, saudara-saudara, dalam suasana Natal kita merasakan betul bahwa kasih itu ada, kasih itu nyata. Karena ingat Natal berarti ingat bahwa Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan ingin menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudara-saudara, tidak hanya keajaiban yang kita bisa nikmati dalam peristiwa Natal, tetapi ada banyak impian, harapan yang terwujud di hari Natal. Ada banyak orang yang mengalaminya. Kita akan melihat bagaimana kita bisa menikmati terwujudnya impian itu melalui kisah-kisah Natal yang ditulis di Alkitab maupun pengalaman hidup orang-orang percaya. Sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan, saya ingin dengar mungkin ada yang mau cerita bahwa doanya dikabulkan Tuhan atau harapannya dikabulkan Tuhan dalam suasana Natal. Mungkin ada, silahkan siapa? Ya, saya ya Pak. Dulu waktu Natal zaman dulu nih Pak, kita sekeluarga tuh pasti ngumpul, ya. Di malam Natal, terus di hari Natal. Nah, pada saat suatu waktu ibu saya meninggal, ya kan? Ibu saya meninggal, terus tinggal bapak saya. Kita berpikir, biasa kan kalau hal-hal seperti itu ibu-ibu yang mencetuskan duluan gitu. Ayo kita ngumpul gitu. Nah, pada saat ibu saya meninggal, pada saat bapak saya aja kan udah nggak ada deh yang ngajak-ngajak gitu ya. Terus kita berpikir
kapan ya kita mau ngumpul. Ternyata enggak jadi ngumpul gitu, karena ya enggak ada yang mencetuskan. Terus pada saat bapak saya meninggal juga, kita langsung drop. Waduh, kita anak-anak muda pada saat Natal itu kan disuruh ngumpul susah ya. Iya. Bang, pengennya pergi jalan-jalan sama teman-teman, ini disuruh ngumpul lagi, aduh gitu. Nah pada saat itu kehilangan momen itu Pak, jadi kapan ya, aduh nanti begitu bapak saya meninggal, aduh ada lagi nggak sih nanti kita ini gitu. Itulah impian saya Pak waktu itu, pengennya pada saat nantinya kita juga berkeluarga sendiri, kita punya kebiasaan seperti itu lagi. Dan saya berdoa puji Tuhan setelah saya menikah kita punya acara yang saya impikan untuk setelah orang tua saya meninggal, saya diwujudkan impiannya lagi. Pada saat Natal berikutnya kita tetap ngumpul dan kita mengingat kebaikan-kebaikan tradisi-tradisi orang tua kita. Itu sih Pak. Ya, itu pasti kesan yang mendalam ya. Mengapa orang kangen kalau Natal gitu, ada yang dikangenin, ada sesuatu yang dirindukan. Salah satunya pasti kebersamaan dalam keluarga. Dan kita juga sering dengar ya, kadang-kadang itu kan yang dirindukan orang tua, anaknya sudah merantau semua karena bekerja. Orang tua rindu kalau Natal bisa ngumpul semua, betapa sukacitanya ketika melihat ternyata di hari Natal anaknya bisa pada kumpul. Ada juga yang rindu kalau bisa sebelum akhir tahun lah dalam suasana Natal, kalau bisa hubungan dengan anak boleh. Itu banyak kisah-kisah seperti itu terwujud ya di hari Natal, karena memang selalu ada sesuatu yang ajaib di hari Natal. Ada yang mau cerita lagi nggak? Kalau saya sih pengalamannya setelah menikah pun itu tradisi itu tetap ada sih Pak, kumpul-kumpul. Terlepas kita contohnya mama saya sekarang kan bukan di kampung tapi di Batam. Nah kita selalu kumpul walaupun hanya bertiga, anak-anaknya yang cowok, tapi puji Tuhan kan sudah menikah semua, sudah berkeluarga semua. Itu sih yang paling dirindukan itu pada saat kumpul-kumpul, kita sharing, kita mengeluarkan unek-unek selama 1 tahun apa sih yang kita keselin dari abang, dari kakak atau dari adik gitu. Tapi puji Tuhan sampai sekarang itu masih terwujud sih Pak. Masih kita lakukan. Mungkin kayak Ibu Sondang kan orang tuanya sudah dipanggil Tuhan. Nah, saya masih ada mama saya. Jadi mama saya itu paling senengnya itu kumpul-kumpul, apalagi nanti sudah ada cucunya, kebetulan kan cucunya sudah 24 ya. Nah dia sangat bersyukur tuh ketika itu. Nah sekarang dia mikirnya gini, ya nanti kalau aku dipanggil Tuhan ya banyak dong kalian ngelilingin petiku gitu. Kita kan jadi stres lagi kan, aduh jangan dong, jangan dulu Tuhan. Gitu sih Pak sebenarnya, tapi puji Tuhan itu luar biasa sih ketika kita ngumpul-ngumpul di malam Natal, malam tahun baru apalagi. Kita melewati untuk menuju tahun baru kan. Itu sih luar biasa. Sangat diberkati sih. Dan banyak itu lebih ke arah kerinduan betapa bernilainya sebuah keluarga ya. Jadi kalau Natal itu buat orang semakin ditegaskan lagi bahwa keluarga itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Makanya selalu dirindukan, suasana Natal itu selalu dirindukan senantiasa. Ada banyak impian-impian lain dalam hidup kita, sebenarnya tidak hanya soal keluarga, tidak hanya soal kerinduan untuk kumpul bersama. Ada banyak peristiwa, ada banyak situasi, ada banyak yang jadi impian kita. Kadang-kadang kita juga berharap, biarlah di hari Natal ini itu juga menjadi sesuatu yang spesial karena Tuhan mewujudkannya bagi kita semuanya. Nah itu juga sih Pak, bagaimana supaya impian Natal itu bisa terwujud dalam kehidupan kita. Kan kadang di luar sana kan orang-orang sudah
mencapai ketika mereka tuh mengimpikan sesuatu, Tuhan jawab dengan tepat pada waktunya dan mereka terima. Nah, sementara kan kadang kan doa kita tuh belum dijawab. Tapi bagaimana supaya itu menjadi pedoman yang terbaik buat kita ke depannya, Pak? Ya. Sebagaimana Natal itu sebenarnya kan penggenapan janji Tuhan. Apa yang dirindukan umat Israel tentang Mesias itu digenapi oleh Tuhan. Natal adalah perwujudan dari kerinduan, dari impian dari umatnya tentang hadirnya Mesias yang menjadi juru selamat. Natal adalah perwujudan dari impian yang ditunggu-tunggu dan dinubuatkan oleh para nabi. Demikian juga kita percaya bahwa sebenarnya Natal itu menyimpan banyak anugerah Allah yang akhirnya menjadikan sesuatu yang kita impikan itu bisa terwujud. Kita akan lihat kisah di Alkitab tentang orang yang punya harapan begitu besar, orang yang punya impian dan ingin terwujud, yaitu kehidupan seorang kakek yang bernama Simeon dan seorang nenek yang bernama Hana. Kita bisa baca dari Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40. Ada 3 hal penting dalam hidup mereka. Bagaimana Simeon dan Hana ini sepanjang hidupnya memang merindukan, mengimpikan untuk bisa berjumpa dengan Sang Mesias. Dan ternyata tidak terlambat. Mereka berdua benar-benar berjumpa dengan Sang Mesias. Ada sukacita luar biasa yang mereka alami. Kita akan lihat kualitas seperti apa yang dimiliki oleh Simeon dan Hana ini, sehingga impiannya benar-benar terwujud. Dia bisa berjumpa dengan Sang Mesias, dan itu akhir hidup yang sangat bahagia sekali pasti. Kita coba perhatikan beberapa ayat dari perikop tadi ya. Kalau kita perhatikan misalnya Simeon ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Lalu kalau Hana di ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Ayat 37. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dari 2 orang yang sudah lanjut usianya ini kita tahu bahwa mereka punya kualitas yang sama, yaitu punya komitmen terhadap Tuhan. Kesetiaannya terhadap Tuhan itu tidak pernah goyah, walaupun masa penantiannya sangat lama dan waktunya tidak tahu persis kapan Mesias itu datang. Bahkan tadi dikatakan kan, Hana ini siang dan malam berdoa untuk kedatangan Sang Mesias, supaya dia juga beroleh anugerah bisa berjumpa dengan juru selamatnya. Kakek dan nenek yang sungguh-sungguh punya komitmen terhadap Tuhan luar biasa. Setia luar biasa. Saudara-saudara, kalau kita ingin impian kita terwujud, maka kita harus setia. Kita harus punya komitmen dalam hidup ini. Komitmen dengan Tuhan, setia dengan proses kehidupan yang ada. Sebab kalau kita tidak berkomitmen, padahal mungkin Tuhan sudah waktu Tuhan untuk memberkati kita, untuk mewujudkan apa yang jadi impian kita yang sudah kita doakan sekian lama, tetapi kita sudah tidak setia, maka akhirnya hal itu belum bisa diwujudkan karena kita tidak setia ada di jalan Tuhan. 2 orang yang lanjut usia ini luar biasa, sangat setia, komitmen dengan Tuhan tidak goyah sedikit pun, walaupun masa penantiannya sangat lama. Sampai mereka lanjut usia kan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap berkomitmen untuk ikut Tuhan, berkomitmen untuk melayani Tuhan. Itu luar biasa sekali. Jadi saudara-saudara, terwujudnya impian kita tidak terlepas dari kesetiaan kita, komitmen kita yang tidak berubah.
terus melangkah, terus setia apapun yang terjadi. Jangan gara-gara kita merasa sudah terlalu lama, kita kemudian berhenti. Jangan kita berhenti, padahal mungkin tinggal bulan depan tuh Tuhan wujudkan. Tetapi karena kita tidak setia, kita keluar dari jalannya Tuhan. Kita tidak mengalami apa yang seharusnya kita terima dari Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita baca ayat 27, Simeon itu punya kualitas yang luar biasa. Ya, tadi saya bacakan ayat 26 dulu. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anaknya itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Berarti Simeon itu orang yang hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dia datang di bait Allah karena Roh Kudus yang memimpin dia dan dia mentaatinya. Ini kan tadi tipe orang yang komitmen, orang yang setia. Makanya dia mentaatinya. Roh Kudus membawa dia kemana? Karena dia mentaati pimpinan Roh Kudus tadi, maka dia berjumpa dengan Yesus. Yesus waktu itu dibawa oleh Maria dan Yusuf ke bait Allah. Itu waktu yang tepat dia berjumpa dengan Yesus. Coba kalau Simeon tidak menuruti pimpinan Roh Kudus, dia berkata, waduh saya besok sajalah ke bait Allah karena lagi sibuk ini, lagi banyak urusan ini. Kalau dia berdalih seperti itu, maka dia tidak akan mengalami waktu Tuhan di mana apa yang dia rindukan, apa yang dia impikan terwujud, berjumpa dengan Juru Selamat. Padahal Juru Selamat sudah mendatangi dia. Tetapi dia nggak berjumpa karena apa? Karena dia tidak setia. Tapi puji Tuhan karena Simeon tipe orang yang memang tunduk pada pimpinan Roh Allah. Saudara-saudara, ini bagian yang penting. Ada banyak orang tidak bisa mengalami terwujudnya impian yang dia doakan sekian lama karena menjalani hidupnya berdasarkan pikirannya sendiri, rencananya sendiri, berdasarkan situasi dan kondisi. Atau bahkan kadang-kadang ada yang ikut-ikutan saja, trennya kemana ikut aja. Jadi ikut arus saja, tidak mentaati Tuhan. Sebab Tuhan memimpin tidak selalu itu sesuai dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Kadang-kadang bisa berlawanan, kadang-kadang tidak seperti yang kita rencanakan. Tuhan bisa bertindak melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Belajar taat pada pimpinan Roh Kudus. Kadang-kadang ketika mentaati Roh Kudus sepertinya semakin jauh dari impian. Bisa saja itu terjadi. Tetapi kalau Tuhan mengarahkan kita, Tuhan memimpin, pasti sebenarnya itu jalan yang semakin dekat, jalan yang paling baik untuk kita sampai pada tujuan kita. Makanya belajar tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Dalam suasana Natal kita kembali cek apakah hidup ini saya lakukan berdasarkan hanya keinginan saya sendiri, pikiran sendiri, atau saya belajar untuk selalu taat pada pimpinan Roh Kudus. Kalau kita taat pada pimpinan Roh Kudus, hasilnya buah roh, itu kehidupan yang sukacita, kehidupan yang bahagia sekali, kehidupan yang sangat baik sekali. Dan yang terakhir, itu kepekaan rohani. Ini mau dipimpin Roh Kudus, setelah itu harus punya kepekaan secara rohani. Seperti Simeon tadi kan dia peka. Roh Kudus memimpin dia kemana? Dia kemudian mentaatinya. Demikian juga dengan Hana. Hana juga seperti itu ya. Coba kalau dia, karena mungkin sudah terlalu lama di bait Allah, dia akhirnya menyerah. Kelihatannya aku nggak mungkin bisa bertahan hidup nih untuk bertemu dengan Yesus. Mungkin aku dipanggil Tuhan, dulu baru Juru Selamat datang. Bisa saja dia berpikir begitu karena menunggu sudah sekian lama. Tetapi seperti Simeon, Hana ternyata punya sikap yang benar. Dia setia tetap di bait Allah, lakukan apa yang selama ini jadi komitmennya. Dan ketika Yesus datang, dia peka. Ini Juru Selamat. Ini Mesias yang dijanjikan. Padahal belum ada yang menyatakannya.
tidak ada satu orang pun yang menyatakan bahwa Yesus ini juru selamat. Yang tahu hanya Maria dan Yusuf. Dan mungkin para gembala, oke, gitu ya. Orang Majus, oke, gitu. Tetapi secara umum pada masa itu banyak yang tidak sadar bahwa Yesus itu adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Tetapi Simeon dan Hana peka ketika berjumpa dengan Yesus yang masih sangat kecil itu ya, ini Mesias yang dijanjikan. Sebuah kepekaan rohani yang sangat tinggi. Saudara-saudara, kalau kita ingin impian kita terwujud, ikuti jejak Simeon dan Hana. Tetap setia, berkomitmen terhadap Tuhan. Lalu tunduk pada pimpinan Roh Kudus, peka kemana Dia mengarahkan kita. Peka kemana Tuhan menyuruh kita pergi. Peka kemana Tuhan sedang bawa kita. Percaya, ketika kita menuruti apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, kita semakin hari semakin sampai pada tujuan terindah yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih Bapak, dalam suasana Natal ini biarlah kami kembali mengingat bagaimana Tuhan sudah setia luar biasa. Natal menjadi perwujudan dari penggenapan janji Tuhan, nubuatan para nabi. Kelahiran Yesus Kristus membuktikan bahwa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sampaikan melalui para nabi itu benar adanya. Yang diimpikan oleh umat-Mu itu menjadi terwujud secara indah sekali. Dan kami percaya Bapa, itulah kerinduan-Mu untuk kami, anak-anak-Mu. Tuhan ingin mewujudkan impian yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Visi yang Tuhan taruh dalam hati kami. Kiranya dalam suasana Natal saat ini kami kembali mempercayai Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang bisa diandalkan untuk mewujudkan semua kerinduan, semua pengharapan, semua impian dalam hidup kami. Tidak ada kata terlambat, tidak ada yang tidak mungkin karena Engkau bekerja tepat waktu. Engkau berkuasa untuk mewujudkannya bahkan pada saat kami mulai menyerah, pada saat kami merasa tidak sanggup untuk mewujudkannya. Tetapi ketika Tuhan bertindak, maka semuanya menjadi mungkin, semuanya bisa terwujud. Bapa di surga, gairahkan kembali hati anak-anak-Mu. Saudara-saudara yang saat ini bergabung dengan program ini, kembali tumbuhkan iman dan pengharapan mereka bahwa Tuhan bisa diandalkan dalam hidup mereka untuk meraih semua impian dan cita-cita terbaik yang Tuhan sudah taruh dalam hidup mereka. Beri kembali kami iman yang berkobar-kobar, pengharapan yang kuat tentang visi yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidup kami, Bapa. Kami sangat percaya ini waktu yang terbaik di mana kami bisa melihat Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, dan kami makin hari semakin berjalan, semakin dekat dengan terwujudnya semua impian itu. Tuhan juga berkati orang-orang yang merindukan pemulihan dalam hidupnya, pemulihan dalam rumah tangganya, pemulihan hubungan antara orang tua dan anak, pemulihan dalam pekerjaannya, pemulihan dalam segala sesuatu dalam hidupnya. Bapa, hamba-Mu berdoa, kiranya Natal ini menjadi berkat yang istimewa bagi mereka. Tuhan pulihkan keadaan umat-Mu Tuhan. Tuhan pulihkan keadaan orang-orang yang berharap kepada-Mu. Bahkan orang-orang yang merindukan bisa berkumpul dengan keluarganya. Orang-orang yang merindukan kesembuhan bagi kesehatannya. Nyatakan anugerah-Mu, nyatakan kuasa-Mu bekerja, sehingga kerinduan mereka bisa terwujud, nama Tuhan dimuliakan, hidup mereka semakin ada dalam jalan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati keadaan gereja-gereja yang mungkin sampai saat ini masih merayakan Natal. Tuhan hadir dan Tuhan genapi rencana-Mu
untuk gereja-gereja di mana Tuhan izinkan berdiri. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami. Perayaan-perayaan Natal di negeri ini semuanya ada dalam anugerah Tuhan. Semuanya memperlihatkan damai sejahtera, sukacita dan keindahan karena Tuhan hadir di dalamnya. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetap percaya. Tidak ada kata terlambat. Semua impian, semua harapan kita dalam Tuhan, di waktu Tuhan yang tepat akan terwujud. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Jika saudara saat ini sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, atau mengalami berbagai pergumulan dalam hidupmu, membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskan di nomor telepon yang ada di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percayalah, doa itu besar kuasanya. Tuhan bisa menolong saudara, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu menjadi baik adanya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan